Oke. Awal karir gue main sama band namanya Wong Bitu. Itu gue kelas 2 SMA. Iya, belum 17 tahun. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gue harap kalian tetap menjalani aktivitas dengan normal, dengan ya walaupun kata orang-orang sekarang lagi new normal ya. Tapi gue harap new normal apapun itu yang baru, apapun itu yang kalian kerjakan itu kalian tetap sejahtera untuk melaksanakannya ya, biar tetap semua kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu positif dan juga menginspirasi teman-teman. So teman-teman, ini kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke teman-teman, udah nonton episode-episode sebelumnya. Gue yakin dan percaya itu bisa menginspirasi kalian, apalagi buat teman-teman musisi yang baru mau masuk dunia musik, ataupun baru berkeinginan jadi musisi, ataupun baru bermimpi untuk jadi musisi. Ya semoga obrolan-obrolan gue dengan teman-teman musisi-musisi sebelumnya bisa menginspirasi kalian. Oke, so di episode kali ini kalau kalian lihat nih agak sedikit berbeda nih gue nih. Ini karena gue lagi ada di satu tempat. Dibilang jauh nggak jauh-jauh banget, dibilang dekat sangat amat tidak dekat ya. Jadi ini gue lagi di satu tempat, tapi ini cozy banget nih karena memang benar-benar musisi banget sih, art banget dia. Kayaknya dia perhitungan banget nih aransemennya nih. Oke nih, gue akan ngobrol bareng-bareng ini senior gue. Kakak senior gue ini, dia adalah seorang basis, dia juga seorang musik produser, terus dia apalagi ya, banyak lah. Jadi kalau teman-teman mau tahu dia apa aja yang dilakukan selama hidup dia sampai sekarang, kita akan ngobrol-ngobrol nih. So please welcome Risanda Singgi, aka Sani. Keren, gimana opening gue? Jago lo berbakat. Lumayan ya? Itu kurang dari sebulan nih persiapan. Iya, Gokil. gitu, tapi ngobrol santai aja gak usah aku. Oke, gimana Kak? Aku panggil Kak, gue soalnya kebiasaan manggil Kak nih. Lo dipanggilnya Sanip. Iya. Sebelum ngobrol jauh tentang musik, gue mau nanya kenapa lo dipanggil Sanip sih? Itu panggilan dari SMA sih. Oh, panggilan dari SMA? Iya, dari zaman sekolah lah. Karena gue dulu ngomongnya Betawi banget gitu kan. Oke. Syanda kebagusan lu, Syanda udah Sanip aja. Oh gitu. Jadi udah Sanip aja terus. Akhirnya udah Sanip. sampai nenek gue juga manggil gue Sanip aja. Oh gitu, sampai sekeluarga. Sekeluarga Wow. udah semua akhirnya Sanip. Iya, jadi teman-teman yang nggak tahu ini nama aslinya Risanda Wicaksono Singgi, bener? Yoi. Gue udah googling. Mantap. Tapi nama panggilannya biasa dipanggil Sanip. Sanip. Gitu. Soalnya kalau yang manggil gue Syanda tuh biasanya teman lama tuh. Oh, Temen soalnya SD, dulu temen panggilnya SMP, Syanda. Syanda gitu. Oke. Kalau dari SMA sampai ke sini tuh udah pasti Sanip semua. Oke, sama kayak gua. Nah, gua kan Peter. Peterson lo. Orang kayak Peter kebagusan, kebulean lah sama lu. Odeng. Gitu. Oh, jadi gitu ceritain nama Sanip. Oke. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Jadi kita udah mau berapa bulan nih? Udah mulai 3 bulan. 3 bulan, nah. Gua sebulan pertama tuh masih lumayan. Enggak, jadi sebulan pertama justru begitu udah mulai ada pengumuman kita disuruh dari rumah. Gua justru produktif banget gitu. Oh, justru produktif banget ya? Dalam artian untuk diri gua nyelesain semua lagu gua yang lama-lama. Jadi gua tuh sekarang udah punya materi buat ngeluarin album. Oh, oke. Ya, gua emang planning semoga di bulan ini udah bisa keluar. Gua akan ngeluarin. Ini album solo lo Solo atau gua. Oh, solo, oke. Jadi gua sebelumnya tuh gua mulai ngerjain tuh tahun 2016 kalau nggak salah. Wah, lama juga ya. Itu baru 2 lagu. Ini di luar Blue Frogs ini Risanda Singgi. Dari 2016 tuh baru 2 lagu, terus mandek karena gua ya sibuk main dan lain-lain. Kira kemarin ada kesempatan di rumah, gua selesain itu semua sampai akhirnya kok tiba-tiba gua punya lagu sebanyak ini gitu ya. Akhirnya udah gua mikir bener-bener sebulan itu gue nyelesain sisanya. Jadi kan tadi gue bilang berapa 2016 tuh gue punya 2 lagu kan. Iya. Jadi mulai dari Maret tanggal 16 itu dalam waktu sebulan gue nyelesain 10 lagu karena total ada 12 lagu. Anjay. Oke. Ya, gue terus ya udah gue akhirnya memutuskan untuk oke nih gue harus gue keluarin. Gue udah mikirin lagi gimananya. Akhirnya semoga dalam waktu dekat itu akan gue keluarin semuanya. Setelah itu kelar baru tuh gue kerjaan-kerjaan yang lain, karena sebetulnya emang udah ada kerjaan lain juga yang harus dikerjakan. Cuman gue kan karena mumpung di rumah nih gue nyelesain
kayak gue lagi mood buat ngerjain Gitu, musik buat iya. gue sendiri dulu. Terus Iya, itu gue iya. baru ngerjain kerjaan-kerjaan dan lumayan banyak itu, makanya sebulan pertama itu gue lumayan 1,5 bulan pertama gue lumayan Masih agak produktif lah. sibuk dan produktif gitu. Tapi udah sampai habis gitu, setelah itu selesai, kerjaan semua selesai dan udah ada beberapa yang dirilis juga. Kayak Marcel yang Sesuka Hatimu itu Oh kan iya, ya itu. akhirnya rilis. Itu juga pas take-nya gue lupa itu take-nya pas udah lockdown atau belum tuh. Ya pokoknya deket-deket salah situ satunya ya. itu. Terus ada juga yang buat soundtrack animasinya Rans. Oh iya, Rans iya, animasi iya, itu animasi. gue sama Ivan juga. Nah, Sesuka Hatimu juga sama Ivan itu udah keluar. Terus ada satu lagi yang udah mixing juga, tinggal tunggu keluar bulan ini juga. oh, oke. Udah begitu itu udah pada kelar, baru gue buka kelas kemarin. Baru buka kelas ya. Di Syanda mengajar itu karena gue pikir gue nggak mau ngajar sambil pusing kan. Iya, iya, iya. Ketika gue ngajar, soalnya gue emang gue tuh emang detail banget ngajar. Iya. Ngajar itu gue emang detail, gue kasih modul, gue bikin rinciannya, gue bikinin modul dan PR tugas segala macam. Jadi gue nggak mau terganggu oleh kerjaan gue yang Kerjaan lain. yang lain. Begitu kerjaan gue selesai baru gue fokus ngajar. Pas ngajar ya. Udah ngajar juga udah selesai sebelum lebaran kemarin. Ini udah seminggu setelah lebaran, gue mau buka batch 2. Mau buka batch 2 untuk. Oke, jadi teman-teman buat yang nggak tahu ataupun yang mungkin belum follow beliau, jadi beliau kemarin-kemarin sebelum lebaran itu sempat membuka kelas dengan Yoi. hashtag Risyanda Mengajar. Yoi. Keren. Nah ini sekarang lagi akan membuka batch Batch kedua dua. ya. Jadi teman-teman basis kalau merasa, aduh, gue pengen belajar nih apa yang Ya, sementara perlu- gue fokusnya masih di basis, walaupun banyak yang nanya buat musik Masih producing produksi. gitu ya. Soalnya gue pengen orang kenal, ya kebanyakan juga yang kenal gue sebagai bass dulu Bass, kan. main bass, Kalau gue ngomongin buka kelas production, ada yang lain kan, ada Iya, yang iya. Marco, udah lu kesana aja dulu gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Oke, nah itu kelasnya buat basic kah atau buat Gue yang ada udah 2 kelas, satu intermediate? regular kelas, satunya master kelas. Oke. Yang regular kelas tuh emang yang buat basic. Basic. Yang master class tuh udah yang buat yang kalau udah ngerti semuanya, terus lebih ke yang rekaman, Oh, oke. sound, masalah gimana? sound gitu, attitude main ya kayak gitu. Nah, kayak gitu lu Bedah yang lagu itu lu ada yang di nentuin master atau mereka yang kayak, "Kak, gue ke master class nih, gue ke regular." Gua kan ada yang daftar, gue pengen langsung master class, tapi setiap orang yang daftar itu gue pasti minta video dia main. Oh, oke. Jadi Audisi balik-balik. by video ya. Balik-balikin nanti gue nentuin juga, lu ke reguler aja deh gitu. Atau misalnya ada yang sebaliknya juga, ada yang pas dia maunya reguler terus ngirim video, gue bilang Udah. lu gak mau master class aja Iya, gitu. udah inilah. Atau ada orang-orang yang gue kenal kayak pemain bassnya Fist, Oh ya. si Awan itu dia ikutan Oh, ikut regular class. Terus gue bilang, "Wan, lu gak mau master class aja?" Gua bilang, iya, tapi kan gue kasih begitu mereka email ke gue registrasi, gue ngirim ke mereka detailnya gitu, bahasan-bahasan di reguler sama di master class tuh apa aja. Oh, oke. Ya, ya. Ya, terus si Awan bilang, "Iya, tapi gue ngeliat sih bahasannya regular class nih, gue banyak yang belum dapet Belum juga, tahu. gue pengen dapet." Oh ya udah, akhirnya kayak si Awan itu ikut regular Regular class. dulu. Terus kayak ada si Abi. Abi itu soundman-nya Bara Suara. Oh, oke. Ya, dia main bass juga. Dia daftar langsung ke master class. Nah itu lucunya, dia nggak ngirimin gue video karena gue udah pernah Kan lihat udah dia tahu. main. Terus dan gue kepengen memang gue nggak nanya lu udah dapet dasarnya apa belum, tapi gue memang kepengen begitu dia bilang master class, ya gue emang pengen lu ada di master class. Iya, iya. Karena ada pemikiran lain kan di sound engineer tuh. Iya, ada sound Jadi kan gue satu kelas bertiga, jadi ada sudut pandang dari Abi juga sebagai Iya, sound sebagai engineer sound gitu engineer. kan, jadi bisa tukar pikirannya juga enak. Iya, iya. Jadi yang master class itu sekelas bertiga, kalau yang maksimal. Nah, Kalau yang regular class sekelas berlima. berlima ya. Oh, oke. Jadi teman-teman yang penasaran, teman-teman basis yang mungkin menarik kayak, oh menarik ya, gue belum dapat basic atau merasa kayak gue butuh sesuatu yang baru dan misalnya udah merasa udah main dan udah kayak apalagi yang perlu gue pelajarin, nah bisa dicek di Instagramnya Kak Risyanda. Ntar lagi. Ntar lagi Batch buka dua. batch 2. Oke. Nah, ini Kak, biasa gue suka menanyakan ini ke bukan beberapa, hampir semua bintang tamu teman-teman gue lah. Karena menurut gue banyak musisi yang sekarang, apalagi sekarang udah ada banyak sosial media, udah banyak bisa dikenal lah dan diketahui oleh banyak orang. Cuman mungkin biasanya perjalanannya gak banyak orang tahu kan. Jadi biasanya nih gue di Serundeng ini menanyakan untuk bisa berbagi cerita gitu. Awalnya lu gimana sih bermusik lah secara keseluruhan tuh, lu main musik tuh gimana sih ceritanya? Baru aja hari ini si Shoemaker kan gue ada di Construct tuh kemarin. Oh, di kontrak ya gue lihat. Mereka ngepost hari ini kan, baru tayang hari ini, dia nulis detail gitu awalnya gue gimana. Awalnya Dia bilang, gimana? padahal itu gue nggak pengen, tapi ya udahlah, udah ditulis. Jadi Iya, ya, oke. awal karir gue main sama band namanya Wong Pitu. Itu gue kelas 2 SMA.
Iya, belum 17 tahun. Baru kelas 2 SMA. Oke. Sedangkan mereka kira-kira 10 tahun di atas gua lah. Iya. Iya. Senior. Itu kan omnya Matthew segala kan. Iya benar. Saya di tim Misela itu kan omnya Matthew itu udah mereka 10 tahun ke atas di atas gua. Ya, gua kenapa bisa gabung ke situ karena pemain keyboardnya itu Krishna Prameswara, dia main nama Naif sekarang. Iya Mas Krishna. Mas Krishna itu dia nanya emang nyari. Dia nanya ke Mas Indro, nyari pemain bass. Terus direkomend gua sama Mas Indro sampai datang ke rumah. Ya karena gitu. gua kan masih sekolah ya. Oh, masih sekolah, iya benar. Kebetulan si dulu istrinya si Mas Krishna itu anak buahnya nyokap di kantor. Oh, oke. Oh, Jadi emang udah tahu lah. Udah tahu, udah kenal ya. Akhirnya ke rumah gua minta izin sama bapak gua. Buat ngajak gua ngeband dan guanya pengen. Ya udah coba aja itu karir profesional pertama gua lah ibaratnya. Dan langsung melejit tuh tiba-tiba kan. Langsung melejit ya. Di 3 tahun pertama, 4 tahun pertama yang ngomong gitu tuh emang langsung naik banget ya. Gila banget. Dan gue masih sekolah, masih SMA. Terus itu gimana lu membaginya tuh waktu zaman sekolah? Ya tidur di sekolah. Tidur di kelas. Tapi untung enggak, gue emang kan dulu reguler seminggu 3 kali nggak masalah, hari Rabu, Jumat, Sabtu. Oke. Dulu zaman itu Sabtu masih sekolah. Oh iya, masih Sabtu masih masuk ya zaman lo ya. Jadi dari Rabu ke Kamis tuh biasanya masih nggak apa-apa tuh, kalau Rabu selesainya nggak gitu malam jam 12 lah. Jumat Sabtu nih. Jumat tuh bisa selesai sampai jam 2:30, ya jam 2 tuh. Anjay. Sabtunya gue masih sekolah. Itu biasanya gue tidur sih. Tapi untungnya gue lumayan berprestasi jadi. Jadi guru-guru juga dan di masa itu kan Wong Pitunya juga udah mulai terkenal tuh. Oh iya. Jadi guru-guru pun tahu ada. Oh iya. Gitu, ada, udah main ada artis gitu. Jadi kayak gue misalnya gue tidur di kelas dibiarin aja. Telat, gue sering telat juga. Oh, telat dan masuk. Saking seringnya gue telat, gue sampai udah gak pernah ditegur lagi. Anjay. Jadi kan pagar tutup nih. Ada yang jaga guru kan. Jadi akses ke sekolah gue tuh di 82 dulu. Ada yang dari sini pasti, sama ada yang dari sini tuh murid jalan tuh. Kalau guru ngeliat gue di sini nih, dia pasti langsung melengos ngeliat. Oh, jadi kayak yang pura-pura ngeliat ya, pura-pura. Disuruh masuk, yang lain ditahan, suruh pulang. Oh gitu. Udah sampai kayak gitu. Anjay, iya. Tapi seru juga. Ya itu pengalaman awal karir gue tuh Wong Pitu, 5 tahun gue sama. 5 tahun ya. 2002 sampai 2007. Job terakhir gue tuh benar-benar gue bilang sama mereka karena gue udah cepet banget gitu kan. Gue pengen ngeluarin sesuatu gitu, pengen berkarya, tapi mereka kayak stuck gitu. Gue bilang tahun baru job terakhir gue deh. Oh gitu. Bener-bener, tahun baru ya. Bener-bener job tahun baru. Udah besokannya gue mereka padahal masih minta masih ada sisa nih job ini. Gue bilang gue udah gak mau. Oh oke. 2007 gue udah gak sama gitu langsung. Segitu gue lumayan tuh. Gue memutuskan untuk keluar dulu tanpa nyari. Gak tau apa mau nextnya mau ngapain dulu, ntar dulu ya gitu. Karena gue mau nenangin diri gue dulu kan. Gue udah pusing banget, udah stres. Akhirnya gue keluar. Sudah nganggur. Untung ketemu AB. Oh, ketemu Pak AB. Karena gue kan Farabi angkatan awal tuh. Oh, lu Farabi angkatan awal? Awal, Farabi baru buka yang eranya Mas Dwiki ya, eranya Mas Indra. Jadi gue tuh termasuk yang bocah-bocah. Gue bocah sendiri sih sebetulnya. Gue pertama masuk Farabi tuh masih SMP, celana biru sendiri. Yang lain tuh ada AB. Oh, oke. AB udah SMA, ada Reno malah udah kuliah apa SMA gitu. Oke. Reno Revano, AB, Reno, terus Ryan. Oh, oke, Mas Ryan ya. Ryan juga itu dia masih dia Farabi dulu kan, beberapa tahun baru terus dia ke Berkeley. Terus udahlah orang-orang itu. Ya, angkatan jadi gue kenal itu AB itu udah lama. Terus gue ketemu AB di Java Jazz tahun 2007 apa? Iya 2007 kalau nggak salah. Oke. 2007. Terus dia bilang, lo main sama Marcel nggak? Kan dia MD-nya Marcel. Iya dia punya Marcel satu ya. Boleh sih be, mau aja. Ya udah main ya. Tapi tunggu peralihan dulu karena ini basisnya masih ada, cuman emang mau diganti tapi nggak tahu kapan. Ya udah gue tungguin. Terus di masa gue nunggu itu gue ketemu juga di Java Jazz juga sama. Enggak, di konser Indonesian Bass apa gitu ya di Taman Ismail Marzuki. Gue nonton bareng Handi karena Handi Farabi juga tuh. Cuman Handi Berry itu di bawah gue tuh. Gue masuk duluan, mereka di bawah gue. Ya tapi kita nongkrong bareng dulu, ketemu Handi, terus Handi lagi sama Mono. Oke, ya. Akhirnya basis-basis tuh zaman itu. Ternyata kan mereka punya bass attack. Oh iya. Terus dia mereka ngajakin gue gabung yuk bass attack. Ya udah jadi bass attack jadi berlima, jadi Handi, Mono, Berry,
Jawa sama gua. Oh, oke. Namanya Ryan. Iya, iya. Udah jadi manggung, gua jadi ketemu Ryan lagi kan. Iya, Kita iya, sering iya. ketemu. Terus Mono udah hampir mau bikin Alexa tuh. Sebelum berarti Jadi ya. jadi waktu itu Pardrev langsung ke gua. Dia belum Oh, main sama oke. Pardrev. Pardrev ya, ya. Pardrev kan awalnya Berry, terus Mono, Iya, ya. terus, Akhirnya ke lo. terus ke gua gitu. Jadi dari habis ketemu AB gua masuk ya mau diangkut ke Marcel. Terus gua ketemu itu Ryan, Mono dan lain-lain gua. Jadi bisa main-main sama Pardrive, sama Basetek. Habis itu suatu hari 2008 Mas Indro. Ya gua udah mulai main sama Marcel tuh, Iya, udah iya, mulai udah, sama ya. Pardrive, Sambil akhirnya udah jalan gitu. Mas Indro nelfon gua minta gantiin gua di Magenta. Oke. Tapi itu udah yang kesekian ya. Sebelumnya udah Sebelumnya dia udah beberapa sempat kali, beberapa kali, tapi gue bilang nggak bisa karena waktu itu emang gue nggak bisa. bentrok ya. Bentrok. Jadi yang pertama dan kedua kalau nggak salah bentrok, tapi yang ketiga dan yang keempat tuh gue tolak karena gue takut. Oh, lo sempat ada ketakutan ya? Kan baca sama orkes Iya kan. sih. Dan gue udah lama banget nggak baca. Kan gue main sama Ombi itu udah Iya sih, udah. Gue nggak tahu apakah gue bisa. Akhirnya yang kelima tuh gue sampai pikir, wah gue kayak nggak bisa nolak nih. Terus gue tolak, gue coba aja deh. Coba gue gantiin sekali. Ternyata recall sendiri. Oh iya, ke recall sendiri. Nggak sadar gitu Iya. ternyata Masih bisa lah ya. Bisa ya ternyata gitu, dan nggak ngejak juga gitu. Iya, Ternyata iya. udah recall sendiri. Akhirnya habis itu Mas Indro minta gantiin lagi. Nggak, ya beberapa bulan setelah itu dia minta gantiin lagi, gue main lagi. Dari situ udah nggak pernah Mas Indro lagi. Gue nggak tahu. Gue kirain Mas Indro emang mengundurkan diri. Iya. Ternyata nggak tahu. Ya gue nggak tahu sih Iya, cerita iya, di balik itu. Tapi abis itu udah sampai sekarang gue main sama Magenta. Magenta. Di sela-sela itu ada apa lagi ya? Max. Oh, Max. Oh, lu sempat main sama Max juga ya? Max tuh justru gua dulu Oh, gitu. bagus di Drew. Oh, lah, oh gitu. Ini gua nggak tahu nih. Karena kan Drew itu sebetulnya inersia, lo tau inersia nggak band? Bandnya Pernah Putra dengar. dulu, ya Iya, kan? ada band Putra dulu, benar. Putra, Sasi, bagus, Aji, iya Oh, iya itu yang Drew benar. itu sebetulnya Iya sih. inersia Dari inersia, perjuangan iya. gitu kan. Itu bagus sebetulnya dulu. Gua di Max. Oh, oke. Karena kan Max dulu yang nyanyi abang gua. Iya, benar-benar. Itu Jadi tahu. gua di Max main reguler juga. Cuman begitu abang gua masuk Alexa, dia keluar, gue bilang aduh gue juga keluar deh, gue Oh, jadi barengan tuh pas dia Barengan, Alexa gua itu nggak lo nyaman. cabut. Tapi di sebelumnya tuh 2 tahun itu, selama jangka waktu 2 tahun tuh gue pasti tuker-tukeran sama Bagus tuh. Iya. Karena kan gue kenal sama Putra dan Iya. lain-lain udah dari kecil juga, teman Iya, gue dari sekolah. Lama gitu. ya. Tuker-tukeran aja, gue lagi pengen main sama Drew nih, gue main sama Drew ya Gus, lu main sama Mike. Oh, Gitu aja, gitu aja. tuker-tukeran. Oh, Sampai oke. sampai akhirnya gue ke Drew, Bagus yang ke Mike. Oke, akhirnya itu tahun berapa tuh akhirnya lu 2009. menetap di Drew? Itu sebelum 2008. ngeluarin. Sebelumnya kan ada single Unromantic, kalau lo tau singlenya Drew. Oh, iya, iya. Banget. Nah itu gue juga udah ikutan di rekamannya dan gue co-produce juga lagu itu. Halo gitu. Itu 2007 kalau nggak salah. Oh. Udah abis itu gue masih kayak ibaratnya gue gantungin. Iya. Ya, gue nggak iya. pengen gabung karena gue masih main di mana-mana. Gue nggak enak juga kalau gue gabung. Iya harus. Kan gue pasti banyak absen Iya, karena gue nggak benar. mau ngelepasin yang lain Absennya juga. belum. Akhirnya ya udah. Tapi gue putusin untuk gabung tahun 2008 atau 2009 terus bikin album pertama itu. Album pertamanya juga sama Mas Andi ya, Oh, Andi Rianto. Mas Andi Rianto ya? Iya, benar. Produsernya Mas Andi Rianto. Gitu. Oke, ini gue potong sedikit jadi biar teman-teman gak bingung tadi. Jadi Kak Sanip ini punya band tuh zaman 2008 mengeluarkan single dan karya namanya Drew, boleh dicek. Masih ada nggak sih di YouTube? Masih ada ya? Drew masih ada. Masih ada kan? Iya masih ada. Masih ada. Di YouTube boleh dicek, itu bandnya dia dulu. Itu Drew juga lumayan sempat naik tuh ya. Ya lumayan. Zaman itu sih banyak sih lu. Maksudnya gue juga tahu gitu Drew gitu. Nah tapi di waktu yang bersamaan tuh karena gue masih sama Abe terus gitu kan. Abe juga sering main sama Drew akhirnya Iya, jadi main keyboard keyboard. terus. Abe kan jadi megang Afgan, Abe jadi megang iya. apa? Jadi gue juga ikut Jadi juga, ikut jadi juga gue main ya? sama Afgan juga, main Oh, sama, ha. masih main sama Marcel juga, jadi kayak Asik, gitu. kayak gitu-gitu ya. Tiba gue main sama Afgan terus, ya gitulah ceritanya. Iya. Kalau Marisa gue emang udah kenal dari Boim, teman gue kuliah gue. Oh, oke, Mas Boim itu teman Boim kuliah. teman kuliah gue, jadi dia dulu ya karena dia tahu perjalanan musik gue kan. Dulu tuh Raisa kalau ada job-job yang gede, yang misalnya harus main di festival ini Gede, atau ada keperluan di acara yang besar lah ya, itu pasti gue dimintain tolong jadi MD, padahal gue belum main waktu itu. Oh, Yang main masih Bagas atau Feby. Iya. Tuh dimintain jadi MD aransemenin. Udah sampai berjalan beberapa tahun seperti itu, sampai terus gue bilang sama Im, ini gue yakin anak band lo tuh sebetulnya pengen
andil. Udah iya, pasti lah, iya, iya, nggak mungkin. Lu kan band pengiring, band masa pengiring, begitu ya. ada mereka di regulernya mereka, tapi begitu ada job gede lu oper ke gua. Iya, iya, iya. Sampai gua bilang buat di Java Jazz tuh waktu itu. Tahun berapa tuh berarti Kak? Java Jazz. Gua lupa Java Jazz tahun berapa. Yang pakai jazz semua lah, Indra oke. yang main. Oh, Gua bilang Java Jazz besok itu gua sama Marco deh. Oh, Karena sebelumnya Soul Nation udah gua sendiri tuh ada. Gua sama Marco deh, gua yang aransemen. Ya udah akhirnya gua berdua sama Marco. Terus kita ada kerjaan apa lagi, gue juga berdua lagi sama Marco. Sampai akhirnya udah kan Marco sendiri sampai. Gue emang sengaja pengen gue lepas aja sendiri gitu. Karena gue kenal Marco juga udah lama dari 2009 kan. Kan dulu main sama Afgan. Dia kan dulu sama Abe juga kan. Iya benar. Gue tahu dia kayak gimana, apa yang dia pengen kayak gimana. Ya udah sampai gue bilang ke Boy, ini udah kasih ke Marco aja. Oh gitu ceritanya. Marco. Ya Oh, udah jadi rezekinya Marco terus ya. Oh, rezekinya Marco gitu. handmade Iya, itu iya. udah langsung. Iya, iya, handmade ya benar-benar. Oh, gitu tuh teman-teman Gitu. ceritanya. Oke, sebelum lebih lanjut lagi nih, gua mundur sedikit. Kenapa lu pilih bass dari sekian banyak instrumen anak band? Gue jatuh cinta sama bass karena lagu Aeroplane sih. Oh, lagu Airplane. Red Hot Chili Peppers. Lu dengar Lagu atau? pertama yang gue bisa main itu. Oh iya. Itu umur berapa tuh berarti? Tadinya gue belajarnya gitu. Abang gue kan les gitar, gue kelas Oke. 5. Gue Oh, kelas oke. 5 SD kan. Gue kan kelahiran 85 ya, 85 tuh enak ngitungnya. Jadi pas Iya kelas sih. 5 tuh tahun 95. Iya, sama kayak gue 90. Pasti Yoi, kayak bulat. kayak bulat gitu. Jadi gue kelas 5 tuh kan keluar tuh album Red Hot yang ada Aeroplane-nya. Abang gue lagi les gitar. Terus gue emang udah diajarin dikit-dikit lah main gitar. Gue udah Main tahu gitar. chord segala macam. Cuman ya masa gue main gitar lagi sih. Iya, iya. Pengen coba main bass, akhirnya gue coba main bass pakai gitar aja. Pakai gitar, Bass kayak gini. Terus gue denger itu lagu Aeroplane. Anjir nih enak banget. Pas bokap gue emang juga lagi beliin gue bass gitu. Oh, oke. Udah gue belajar ya itu lagu pertama yang gue bisa, Lagu pertama yang bisa. Aeroplane itu yang bikin gue jatuh cinta sama bass. Udah Berarti- pas dari itu sampai sekarang gue ya emang bass. Emang bass ya. Berarti Flea ya jagoan lu ya saat Dulu. itu. Ya? Saat itu ya. Gue pokoknya gue masih dengerin pemain bass tuh sampai SMA lah. Oh si Flea terus ya. Abis Berarti gitu segitu udah- dong. Apa settingan bass tuh jauh dong. Enggak di sini. Enggak, maksudnya gue masih dengerin pemain-pemain bass tuh, misalnya Iya, gue iya. dengerin Flea, Billy Sheehan atau Jaco Pastorius, Marcus tuh gue itu cuma sampai SMA. Abis gitu gue udah nggak pernah dengerin musik karena pemain bass tuh gue udah Karena nggak udah nggak. Oh ya. Oke. Menarik tuh. Jadi kan soalnya kan dari sekian banyak instrumen maksudnya kenapa lu pilih bass kan? Itu gue penasaran juga. Terus akhirnya dari situ lu, setelah lu pilih bass akhirnya lu baru les itu umur SMP itu ya, SMP ya. kelas 1. Gitu. Gitu teman-teman. 2 Jadi tahun setelah gue main tuh 2 tahun ya? baru gue les di Kalani. gitu. Mungkin teman-teman ada di rumah yang sama ininya experience-nya tiba-tiba gara-gara dengar lagu apa terus nyoba-nyoba kayaknya gua enak banget nih main bass ini. Biasanya juga ada beberapa teman kayak gitu kan. Iya, karena, iya. karena Denger suka sama lagu satu. apa gitu, Iya, dengar balik lagu lagi, apa. asik banget. Suka asik banget. Oke. Nah, berarti ini lanjut ke abis itu lo so far jadi session dan kemudian lu punya band. Berarti saat lu punya Drew itu berjalan lu nggak ambil session sama sekali atau masih? Gue tuh sering banget digantiin. Oh, sering banget ganti deh. Dulu Drew tuh pernah Duan yang main, lu Oh, tahu Mas Duan, tahu. Zoltan Renaldi pernah Iya, main iya. sama Drew, dia bagus udah pasti, Iya. sering ganti-ganti, sering banget gue digantiin karena di Oh, gitu. di tahun itu pun Magenta pas lagi gila-gilanya juga Iya, tuh. iya. Magenta kan dulu ada Idol, Ada. ada konser-konser udah gitu. Dulu The Voice pertama kan Magenta juga. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi emang lagi padat juga jadi padat. terus ya udah Drew jadi main bassnya Oh, lu banyak. masih gitu. Tetap aja banyak gue bilang ya mereka juga nggak apa-apa juga Oh, ya iya. udahlah. Nah, itu yang Kayak menarik tuh. gitu. Maksudnya kan sekarang orang kalau bikin band biasanya ya kepalanya banyak nih. Jadi kalau tiba-tiba satu izin kan kalau ada yang biasanya sering baper Baper. atau apa gitu. Waktu di Drew tuh maksudnya ya musik Karena gue udah aman ya? bilang dari awal dan mereka tahu gua juga, Tahu kalau- gua kayak gimana dan gue main sama siapa aja. Ya akhirnya nggak apa-apa juga sih. Iya, jadi yang penting saling mengerti ya. Yoi, Saling yoi. mengerti terus jujur, keterbukaan. Tapi mungkin karena itu juga tuh nggak bertahan juga. itu bisa jadi ya. Gitu berarti Mungkin. kalau Drew itu berarti maksudnya ya akhirnya vakumnya itu tahun berapa ya? Lupa gue, Deng. Kurang lebih tapi udah lama ya. Udah lama 2014 kali ya. 14 15 ya. Gue kan masuk di Yaya itu 2016. 16. Gue sebagai pemain di Iya, Raisa, pemain pemain. tetap tuh gue kalau nggak salah 2015 akhir gitu. Ya, Drew tuh udah dari sebelumnya udah Udah enggak ya? udah jarang main. Habis itu Oke. si Sasi mutusin untuk pindah ke Bali, Bali tuh ya. kurang lebih 2016 kali ya.
Oh, Ya udah. oke. Dari situ Akhirnya kita dari gua situ sama udah. Putra udah bilang ya kayaknya udah. Gitu ya. Oh, oke. Gitu teman-teman, ceritanya menarik sekali. Dan akhirnya lu session, punya band sendiri, dan akhirnya lu as a producer. Nah, as a producer nih pertama kali Gue produce pertama kali tahun 2008. Gak lama setelah gue masuk Magenta. oke. Jadi di Magenta itu ya sama lah, Mas Andi Rianto tuh sama kayak Om Erwin, gue tahu juga, sama kayak misalnya Mas Oni Ya, ya. yang kerjaannya tuh suka di-sub ke orang gitu kan. Iya, iya, suka Kalau dioper. kalau lagi ada konser yang lagunya banyak kan pasti ada yang dioper, Iya, siapa suruh ngomongin ngerjain semua tuh lah. anak buahnya gitu ya. Magenta juga gitu di tahun itu, jadi gue terpaksa kan, tapi gue emang senang juga bikin musik dari dulu tuh kan, gue bilang sama lo tadi. Iya. Gue stop dengerin musik Kanabas itu di SMA. Ya. Karena abis itu yang gue dengerin tuh, gue dengerin karena memang musiknya, karena gue suka musik. Iya, iya, iya. Gue detail sekali kalau dengerin musik, dan gue emang pengen untuk bisa gitu. Akhirnya gue dikasih kesempatan itu, suruh aransemen sama Mas Andi buat kebutuhan live tapi ya. Oh, oke. Pertama kali gue aransemen itu gue cuman pakai MacBook White. Oh, Tahu kan lu zaman tahu zaman udah deh. dulu. Oh, lu pakai itu doang. Lu DAW-nya bayangin, apa? 2 lagu. Ah. DAW-nya Logic. Oh, Logic. Jadi Mas Andi bilang nih kamu pakai Logic aja, dia kan dulu pakai install pakai CD kan masih. Oh iya, Logic masih 8. dia. Dari Logic 8 itu. Dan satu itu kan bisa untuk 5 device. Device ya. Jadi gue dikasih asli, gue Terus udah cuman pakai MacBook White, gue mulai ngerjain jam 4 sore, kelar jam 8 pagi. anjay, 2 lagu tuh. Waduh. Ya kan gambar sih ya, pertama bener. kali lagi masih Iya, belajar bener, kan, bener. bayangin gue masih belajar, akhirnya gue wah anjir. Dari jam 4 sampai jam 8 pagi, jam 12-nya latihan. Anjay, oh makanya lu kebut tuh ya. Gabut. Dan akhirnya udah gue mulai, akhirnya dikasih sama Mas Andi itu controller yang audio oksigen yang dulu. Oksigen yang cuman 2 oktav. Ya tapi Oke. lumayan banget tuh kan, Iya, banget iya, banget. Akhirnya udah pakai itu, makin lancar sampai akhirnya gue pertama kali produce karena Magenta juga. Jadi sound engineer Magenta itu si Tommy Utomo, dia orang Aquarius juga, istrinya itu V Utomo, kalau lo tahu, penyanyinya Jingga. Oh, yang kemarin kita ketemu di Kita main di mana ya? enggak ketemu di Penhead. Iya. Gue latihan, lu baru mau latihan. Yoi. Ya, gue tahu jingganya tapi gue belum. Udah ketemu sama Mbak Fe ya kemarin ya. Jadi si Mbak Fe itu mau bikin satu lagu lah untuk kebutuhan soundtrack waktu itu. Oke. Akhirnya si Tommy bilang, "Lip, lu kerja ini mau nggak?" Iya mau aja sih Tom. Ya udah, itu pertama kali gue produce 2009 kalau nggak salah. Oh, oke. 2009. Lagunya lagu Sasi. Oh, lagu Sasi. Sasi. Oke. Gue itu pertama kali gue produce tahun 2009, tapi lagunya nggak ada di mana-mana. Padahal lumayan bagus sih. Oh gitu, enggak. Lagunya bagus banget, dan Buffet kan nyanyinya enak gitu kan. Iya. Lu dengerin si lagunya apa? Jingga tuh. Apa sih? Cinta Padaku. adem banget kan Iya, suaranya. benar. Iya, tapi nggak ada. Udah nggak ada di mana-mana nggak ada sekarang. di mana-mana lagu. Dan itu pertama kali gue produce. Kedua kalinya Radini. Oh, keduanya kalian Radini. Radini tuh yang ke apa sih judulnya? Lagu pertamanya Dini deh pokoknya. Aha. Itu gue yang produce. Itu udah dari situ Dari situ akhirnya mulai terus ya. Nah, ini menarik nih. Menurut lo apa perbedaan yang signifikan antara produce aransemen buat produce sebuah single yang buat didengerin di platform digital di mana-mana sama aransemen buat main live? Porsi kali ya. Porsi sih menurut gue, tapi dulu gue tuh selalu visual bayangan gue. Jadi kalau gue dengerin lagu gitu, aransemen ini ya kayak misalnya si lagunya yang buat Buffet sama buat Radini itu kan, gitu gue denger lagunya, gue ngaransemennya visual aja, gue ngebayangin lagunya tentang cinta, gini drama, jadi lebih dramatisir banget gitu aransemennya. Karena kalau gue ngaransemen buat manggung pun juga kayak gitu, gue ngebayangin nih anjir nanti kita kayak gini nih di panggung, nanti akan kayak gini kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi lu membayangkannya. Cuman perbedaannya mungkin di porsi aja. Porsi ya. Kalau di panggung kan lo harus banyak faktor mengejutkannya ya nggak sih? Iya, Memang benar. harus serve penonton gitu. Iya, Tapi kalau iya. buat yang di album buat- kan lo lebih cool, lebih lebih nikmat didengerin. Oh, Karena kan biarkan si yang denger yang ngebayangin ngebayanginnya. visualnya. Kalau buat manggung kan orang ngerasain juga gitu. Iya, kan. benar. Itu ya perbedaan benar. Perbedaannya sih gitu. Gitu teman-teman, masukan yang menarik ini coba dicatat ya kalau Anjay. daripada diulang apa direkam bisa di iPhone bisa direkam kan. Keren. Nah terus ini juga menarik kayak yang kita ngobrol di
Instastory lo yang lu bilang soal basic tone dan ntar gue baca dulu. Gue tadi udah capture karena gue wah ini sedap untuk ditanyain. Apa nih? Gitu. Di Instagramnya Risyanda lo kalau lihat di postingannya dia di di tanggal 29 Januari 2019 yang lu panjang-panjang banget terus pokoknya ini yang gue menarik sih kalimat lu di ini terakhir paragraf terakhir lu bilang apa kan itu yang mindset ya? yang mindset yang lu bilang satu hal yang harus ditanamkan sejak awal belajar boleh mengidolakan orang-orang tertentu tapi jangan lupa bentuk diri sendiri. Ambil referensi sebanyak-banyaknya, lakukan antara dua ini, gabungin atau cari selanya sehingga bentuk mindset dari awal mau bermusik. Jangan sampai latihan giat tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Gitu. Nah itu menurutku menarik karena kan sebagai kadang nih orang sebagai baru belajar apalagi yang banyak kan yang otodidak kan apalagi sekarang nih sosial media udah banyak banget kan. Kalau zaman kita dulu kita masih harus les lah untuk denger CD, denger kaset gitu repot. Sekarang udah banyak banget. Nah kadang kan orang kalau nggak di maintain dan nggak diarahin suka bingung kan, mereka lihat kayak wah ini jago, mereka latihan speed gitu dan segala macam. Nah kan tadi dari kalimat lo ini menarik nih Kak, boleh tolong dijelasin juga di share maksudnya? Ya gue prinsipnya gini sih, lo kalau dengerin misalnya Marcus Miller gitu ya, emang ya dia tuh nggak berusaha untuk jadi siapapun, Iya. Yang dia main itu bahasa yang dia punya dari dia bayi, akhirnya dia keluarin lewat instrumennya. Itu pun misalnya Victor Wooten, Billy Sheehan, Jaco Pastorius, siapapun itu, walaupun mereka punya basic pendidikan musiknya atau teori dan lain-lain, tapi ketika keluar itu keluar sebagai bahasanya dia. Nah, kalau yang terjadi sama kita kan kita kebanyakan melihat orang, tapi nggak bisa disalahin juga karena kita berada di negara dunia ketiga lah ya, semuanya pasti kita melihatnya ke sana. Nggak bisa disalahin, emang gue juga dengerin ke sana juga gitu. Cuman nggak bisa, lu mau kayak nggak bakalan bisa, lu mau ikutin instrumennya, efek-efeknya lu ikutin, gaya mainnya lu ikutin begitu persis. Keluar suaranya sama, bunyinya nggak sama, nanti nggak? Suaranya sama. Kayak suaranya Marcus Miller ya, tapi bunyinya nggak sama. Bunyi itu ada kalimatnya nggak sama, nafasnya nggak sama, ya nggak mungkin sama. Karena ya kita lahir denger knalpot motor ngoeng-ngoeng, ya nggak sih? Bener. Emak nawar di pasar, ya nggak sih? Kayak gitu. Kalau di sana ya mungkin dia dari bayinya juga vibe-nya udah beda, cara ngobrolnya juga udah beda, aksen gitu kan. Aksen. Kan namanya aksen. Jadi lu even lu lahir di sana terus umur 10 tahun lu pindah ke sini, sekarang umur lu 30 nggak bisa dibilang lu jadi orang sana. Orang sana, benar. Lu bikin juga nggak mungkin kayak orang sana. Benar. Jadi emang tugas kita sebagai orang dunia ketiga ini ya lu emang harus denger yang banyak sekali. Bis gitu ya udah lu cari selahnya aja, lu ambil lo ternyata bisa kayak gini sampai itu jadi sound lu sendiri. Itu pelajaran seumur hidup, tapi gua yang gue kemarin gue tekanin juga ke murid gue. Kan gue bilang sama gue selalu bilang sama orang, gue tuh main sama pick ini, main bass pakai pick itu udah 10 tahun belakangan. 10 tahun belakangan dari 10 tahun yang sebelumnya gue main kayak main biasa kan, gue main gini, gue main slap, gue main segala macam teknik kayak kebanyakan pemain yang lo dengar. Kenapa gue pindah ke pakai pick? Karena gue merasa semua orang bunyi seperti itu. Pada waktu itu. Semua orang bunyi sama, gue mesti ngapain ya? Akhirnya gue jadi pakai pick. Terus gue bilang sama murid-murid gue dan teman-teman gue, belum tentu juga gue akan begini terus. Siapa tahu tahun depan gue udah memutuskan untuk main biasa lagi dengan pendekatan yang lain lagi gitu. Karena menurut gue lu akan terus berkembang seiring selama lu masih main musik, selama lu masih bisa main musik dan lu masih semangat maininnya, pasti lu akan berubah terus sih. Kalau menurut gue sih bener. Kalau gue sih lebih memilih jadi pemain yang seperti itu dibanding gue stuck. Karena ya spesialnya Marcus Miller pun lu sekarang dengerin albumnya dia sama album dia yang tahun 80-an. Bunyinya sama juga. Ya itu dia tuh udah. Jadi cuma muscle memory, ngerti enggak lo kayak ibaratnya muscle memory aja gitu istilah, tapi khas. Ya itu dia udah membentuk diri dia tuh. Karakternya. Nah, gue sadar gue nggak bisa membentuk seperti itu. Akhirnya gue memutuskan untuk menjadi seseorang yang ngikutin waktu aja deh. Gue pengen ngikutin teknologi nih. Gue pengen terus develop apa yang lagi terjadi gitu. Orang lagi ngulik ini nih. Kayak gitu ya. Gitu. Terus ya kayak gitu lah. Kayak misalnya main bass pakai efek pop, tau gak sih? Micro pop.
Itu udah dari 2008 2009 Yes, gue udah pakai udah pakai itu ya? gitu. Gue udah ada tuh di SoundCloud sampai sekarang masih ada sih lagu Donali itu kalau lu cek. Itu gue udah pakai itu, terus begitu orang pakai itu semua gue memutuskan untuk wah enggak, gue udah gak mau pakai itu lagi. Gue gitu tipenya. Ketika orang udah kayak gitu, anjing gue gak usah. Lu mencari ini lagi ya. Kayak waktu itu semua orang main 5 senar kan, akhirnya gue udah gak main 5 senar sama sekali. Iya, Terus gue iya. pakai precision. Iya tuh. Gue gitu, semua orang pakai precision, gue mikirin Akhirnya enggak ya? gue balik ke jazz bass lagi, gue pakai jazz bass Iya. tapi soundnya gak kayak jazz bass. Iya benar-benar. Orang jadi tanya-tanya, Itu lu ya, kok gimana bisa sih lu gitu? bisa kayak gitu. Iya, Terus iya, akhirnya ya udah kayak gitu-gitu aja sih. Oh gitu ya. Nah, soalnya kecenderungan gue nggak tahu ya di luar gimana, cuman kecenderungan kalau di Indonesia juga seperti itu kan, kayak ya apa ya orang bilang ya, kayak ikut masa aja, jadi kayak semua lagi jazz bass misalnya, semua Bisa lagi jadi kayak semua gitu, lagi bisa jadi kayak precision. Belum lagi semi hollow tuh dulu. Oh iya, semi hollow juga ya benar. Iya lu kan udah pakai. Gue pakai main di orkes, gue pakai main sama hard drive gitu. Iya. Gitu orang semua udah pakai lagi semi hollow aja, gue ganti lagi. Iya, Gue kayak gitu-gitu aja gue gitu emang ya. gue selalu gue putar-putar. Selalu aja. gitu ya. Keren. Jadi buat teman-teman ini juga harus menginspirasi kalian karena seperti yang lu bilang kan, kayak ini nih seperti ini kata kalimat terakhir lu. Ingat, walaupun lu hanya sebagai pengiring, lu mau jadi pengiring yang membawa dampak atau enggak. Gitu. Keren. Gitu sih. Itu ya. Jadi Itu kayak yang banyak yang dipikirin sama yang punya duit. Oke. Kebanyakan kan yang punya duit tuh bilang kayak anjir mahal pakai dia ya. Iya, Pakai iya. ini aja lagi. Iya, tapi lu bisa dapetin yang Iya benar-benar. ngerti gak lo? Ingat, Lu, iya, ngerti lu gua. bayar misalnya bayar siapa, bayar Ryan mahal karena si Ryan bisa deliver sesuatu yang beda di band lo. Iya. Kalau lu nggak mau pakai Ryan, lu makainya mau yang si KW-nya, ya terserah. Terserah ya, benar-benar. Itu Akhirnya jadinya gitu-gitu aja Iya. kan, energi yang nggak bisa dibayar, benar. energi sama attitude yang nggak bisa dibayar itu. Benar. Keren anjir nih. The best nih emang nih senior gua nih. Jadi teman-teman, kembali lagi Iya, gua sek. sarankan gila. Untuk Risa Anda mengajar tetap Ayo. ya promo. Ayo dong. Wah, keren. Nah, itu bass nih. Kalau secara produce nggak, gue menarik yang tadi lu bilang semenjak SMA tadi lu udah akhirnya lu nggak terlalu dengerin yang bass Bass banget. lu dengerin musik secara keseluruhan musik. Berarti dari SMA lu udah ada ketertarikan untuk Banget. ke dunia produce kan? Banget. Karena gue emang penyuka bunyi ya. Gue suka banget dengar aransemen gitu, dengar bunyi-bunyi yang aneh kayak synthesizer segala macem gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba setelah gue mengerti dan dikasih si Logic. Oh, dikasih lagi dari gue akhirnya mulai nyari-nyari, oh gila ini ya ternyata ya. Gue mulai berkembang, gue jadi mulai agak liar buat bikin musik. Akhirnya banyak ya, namanya baru dapat mainan baru kan, banyak di hati masih ada tuh kerjaan bikinan yang lama. Lucu juga. Ternyata gue menerjemahkan apa yang gue pelajari seumur hidup gue pada waktu itu tuh kayak gini gitu. Oh lucu-lucu iya. aja, Jadi kayak gue gitu. merefresh lagi ya. Ngeliat-ngeliat gitu gimana gitu ya. Jadi gue emang iya, sebetulnya sih gue jadi dengerin bass kan karena emang gue jatuh cinta sama bass tuh waktu kelas 5 yang tadi gue bilang. Tapi sebetulnya dari kecil pun gue emang dengerin musik banget karena di rumah kan juga bokap dengerin musik terus tiap hari, segala macam lagi, dari mulai jazznya juga dari yang Astrud Gilberto, Stan Getz, sampai Duke Ellington segala macam didengerin, terus Beatles, terus iya semua didengerin. Jadi gue emang penikmat musik dari kecil. Dari kecil ya. Dan secara nggak sadar mungkin bunyi-bunyian yang gue hasilkan kalau gue produce sekarang adalah bunyi-bunyian yang gue pernah denger. Lu pernah dengar? Oh iya benar. Kayak lu denger Blue Frogs gitu misalnya. Iya. Jadi itu emang musik gue tumbuh. Iya itu musik-musik lo ini bertumbuh. Kayak ya. kemarin gue ngerjain Marcel yang Sesuka Hatimu tuh. Ya gue seneng aja karena itu waktu gue kecil tuh, gue TK SD tuh gue dengerinnya kan gitu. New Kids, Madonna, Dino yang jenisnya emang kayak gitu. Kemarin gue bikinnya seneng aja gitu. Seneng ya, keren. Nah ini juga menarik buat gue kan. Jadi Kak Sanip ini sekeluarga main musik, lu sekeluarga nggak sih? Sekeluarga main musik kan? Adik gue nyanyi, abang gue nyanyi. Iya kan? Abangnya dia adalah Aki Alexa. Yoi. Vokalisnya Alexa. Dia sekarang dia. Oh dia, Lebih sekarang terkenal dia. DIAA, ya benar-benar. Dia sama bininya. Iya benar. Kalian bisa lihat di berbagai tempat kafe-kafe ternama di Jakarta Selatan. Keren. Nah, adek lu nyanyi juga? Adik gue juga nyanyi dulu sama Pasukan Lima Jari. Oh, Pasukan Lima Jari, ada vokalisnya. Tapi udah enggak. Terus sekarang ya bikin sendiri aja. Oh gitu, bikin sendiri. Dia suka bikin lagu. Nah, itu yang menarik, maksud gue nih kan sekeluarga nih. Itu ini urusan ke bokap nyokap lu emang mereka dukung banget ya berarti ya? Anak-anak di musik. Nggak pernah
tahu gue ceritanya gimana ya, tapi nggak pernah dilarang. Tapi nggak pernah dilarang juga, iya. Iya kalau dan akhirnya dilesin juga gitu kan. Iya. Kayak abang gue dulu dilesin gitar, gue terus di Farabi juga. Iya. Emang ya sebetulnya didukung, nggak dilarang juga sih. Iya, tapi bukan yang dipaksakan nih kamu harus les kan, ada yang kayak gitu kan. Terserah lu mau apa, ya kalau lu tertarik seneng ya dilesin. Oke. Nah, habis itu lu kan kuliah tadi lu sempat announce ada cerita bahwa lu kuliah. Nah, lu kuliahnya itu apa sih? Kuliah musik enggak kan? Enggak, gue di MUS nggak selesai gue kuliah. Lu kuliah apa? Gue di BINUS ngambil teknik informatika, cuman 1 semester. Keren. Oh iya. Putra tuh. Oh, Putra. terus habis gitu Mustafa gue ngambil Vkom kan. Oke. Nggak kelar juga. Skripsi nggak kelar. Udah deh. Keren. Itu lu kenapa mau kuliah? Lu pengen nyoba atau? Sebenarnya kayak utang aja sih. Cuman setelah gue pikir-pikir nggak penting juga, ternyata kan gue udah bisa hidup sendiri. Udah bisa hidup sendiri. Iyalah. Lu udah nyari duit dari kelas 3 SMA 2 SMA ya? 2 SMA. Keren. Nah, itu buat teman-teman ya, ini gue bukan bilang kalian gak perlu kuliah ya. Maksudnya kalau memang ada kesempatan dan memang bisa ya kelarin. Cuman kalau memang kan ada yang beruntung lu bisa nyelesain dua-duanya, yang berhasil di dua-duanya, emang punya uangnya juga, punya waktunya juga. Tapi mungkin gue bisa bilang gue nggak diuntungkan seperti itu karena gue memang harus lebih banyak mikirin cari uangnya waktu itu. Ya udah. Ya. Balik lagi seperti yang gue selalu bilang, hidup itu pilihan. Jadi pilihan apa aja yang kalian ambil sebenarnya bebas, dan menurut gue nggak akan ada yang salah benar, cuman gimana kalian melakukannya dengan tanggung jawab. Jadi semuanya bisa kelar dengan baik ya. Nah, musik produce nih Kak, boleh cerita sedikit nggak lo interpretasi awal misalnya ada seorang artis ataupun label gitu atau manajemen, misalnya nih produksi ini dong si A gitu. Nah, lu interpretasi awalnya biasa gimana Kak? Atau lu harus ngobrol dulu sama si artisnya kah? Mau dibawa kemana? Atau lu denger atau gimana? Misalnya lagunya udah ada gitu. Yang pasti sih gue ngobrol sama yang punya keinginan ya. Yang punya visi gitu terhadap si lagunya itu, entah sih ya. Karena kan artis biasanya harusnya kan artisnya, penyanyinya. Tapi kan kadang label orang-orang di belakangnya yang pengen ya. Pokoknya gue intinya harus ngobrol sama itu, maunya arahnya kemana. Dari situ gue baru bisa abis brainstorm gitu gue nerjemahin. Gue mulai coba-coba nerjemahin, bikin aja dari draft. Iseng gue cuman bikin intro sampai verse dulu, gue kirim oke. Terus gue terusin sampai chorus oke apa enggak, pasti kayak gitu sih. Yang penting sebenarnya yang kemarin gue juga ada jelasin di Shoemaker itu, di Construct itu gue bilang memang paling penting menurut gue proses brainstorming itu. Karena itu kan titik ketemunya akan mau kayak gimana itu kan di situ. Iya. Gitu. Dan gue untungnya gue tipe yang gini, gue kalau kerja tuh nggak pernah pakai template. Gue buka session gitu, gue start kerja tuh gue nggak punya template session. Jadi gue selalu membuat sesuatu dari yang baru. Gue bikin, gue ngulik sound. Kerjaan gue kalau nggak ada lagi kerjaan nih, lagi nggak ada kerjaan, lagi nganggur, gue pasti di depan komputer gue cari sound yang baru, gue cari plugins yang free. Kan banyak tuh brand yang keluarin plugins yang free, gue downloadin semuanya. Terus sampel gue juga nyari, sampel drum, sampel etnik, sampel apa itu gue juga nyari yang free, gue downloadin aja. Terus itu gue coba, gue taruh di folder, oh nih nanti gue pengen pakai ini di lagu berikutnya gitu. Ya udah, gitu aja muter. Karena gue tuh buat memutar kreativitas gue harus selalu punya sesuatu yang baru, either itu software ataupun hardware. Dulu dari waktu awal-awal 10-15 tahun yang lalu, gue tiap tahun harus punya hardware baru gitu. Makanya gue banyak banget. Iya benar. Sekarang udah yang besok kalah aja udah ya. Itu masih muda ya. Masih muda gitu ya. Udah sekarang tinggal sisa beberapa doang. Ya udah. Sekarang kan software juga udah mulai asik-asik bunyinya, ya, jadi gue canggih-canggih lah ya. Carinya dari situ gitu. Dan gue nggak pernah mulai dari template. Jadi gue bikin sesuatu emang dari yang baru, jadi seger terus. Karena menurut gue ya nggak salah juga kalau lu punya signature gitu, cuman signature bunyi lu tuh misalnya lu udah khas banget bunyinya itu, tapi ketika lu harus ngerjain sesuatu yang bunyinya 80s atau 90s kan bingung. Iya benar. Kalau mau dimasukin agak-agak maksa gitu kan. Kalau gue makanya bagi gue si brainstorm itu penting, karena dari situ lu baru bisa ngulik tuh. Oh lu maunya ke arah etnik ya, berarti gue harus ngulik nih. Dan gue emang ngulik tuh. Iya. Wah itu ada unsur ini aja. Oh lu maunya unsur ke kayak sesuka hatimu gitu ya. Arsel tuh kan emang pengen
balik lagi nih ke 90s, 90s, ya, ya. 80s akhir gitu ya, makanya yang si perih yang awal, Yang awal. sama yang sesuka hatimu kan kayak gitu tuh. Nah, itu gue nginget lagi di tahun itu ada apa aja ya, gue buka playlist, Okay, 90s, 80s gitu, ada New Kids, ada Dino, ada Seal, ada Madonna, yang bunyinya tuh dari situ gue baru bikin. Oh gitu Jadi tuh. brainstorming tuh research, makanya menurut gue brainstorming penting itu karena supaya gue bisa research. Oke, ya benar-benar. Jadi udah tahu dulu tujuannya mau kemana ya, bareng-bareng gitu. Karena kan biasanya ada juga ya, tapi ini gue nggak tahu nih, ini dari sisi gue ya, maksudnya kacamata gue lah. Kayak ada arranger atau produser yang emang udah punya warna sendiri kan, jadi kayak nggak apa-apa juga sih. misalnya ini ya, misalnya apa ya, EDM gitu ya, produsernya ada ya, biasanya ada spesifik kan. Jadi orang kalau bikin EDM ke dia aja deh. Ada yang gitu, tapi ada juga kan balik lagi gue selalu bilang mungkin karena Indonesia kali, tapi ini mungkin ya gue. Jadi kayak orang lihat nama tapi dia nggak lihat karakter nih, jadi kayak bikin kayak dia aja deh. Padahal mungkin Belum maksud dia nggak, tentu. misalnya nggak, belum tentu dia mau EDM. Belum tentu itu cocok. Iya belum gitu. cocok, biasa gitu kan. Iya itu kalau di kita emang yang penting nama. Iya nggak sih? Iya sih ya, tadi begitu gue kerja belum cocok. Padahal ya nggak tahu juga ya. Nama itu kan juga mungkin dia besar karena si artis ini. Iya pas lagi ngerjain yang lain belum tentu besar juga. Iya Kayak gitu kan juga gitu. bisa juga gitu. Emang kita semua karena kesuksesan sementara lalu dilirik kalau di Indonesia. Indonesia ya. Padahal lu nggak bisa ngikutin rumus. Iya benar, nggak ada rumus pasti. Wah ini ada cewek cantik, suaranya bagus, lu ikutin, lu pepet terus tuh caranya Raisa. Iya. Nggak bisa benar. Ada iya kayak gitu-gitulah. Nggak bisa ditiru kayak gitu kan. Iya, banyak faktor benar. Oke, nah ini gila, ini keren banget masukan lu, ini buat gue juga nih soalnya nih. Kan produce juga. Aduh, gue baru belajar nih. Nah, ini nih mungkin buat remind sedikit. Lu pengalaman paling zong lu manggung, sama pengalaman seru lu produce musik, lagunya siapa? Zong manggung dulu deh. Zong manggung. Pasti ada dong dari sekian ribu pengalaman manggung lu yang lucu. Lupa gua anjir. Apa zong atau lucu? Saking mungkin udah lama dan udah banyak. Tapi ada. Ya paling yang recent, yang most recent sama Yaya. Di outro nih, outro-nya manggung Yaya kan gila-gilaan banget kan. Yeah. Begitu pas lagi baru mau mulai gila-gilaan, dah mati, tinggal drum doang. Oh, mati listrik. Ya. Udah dimatiin, udah harus berhenti. Oh, udah harus berhenti. Jadi drum doang. Anjay. Baru kita lagi benar-benar udah mau lepas. Iya, Dan mau lepas. soalnya manggungnya lagi seru banget. Oh, Jadi begitu outro tuh kayak udah biasanya kan kalau seru kitanya ke bawah juga Iya. kan, Iya, Ade ke sama bawah. Adel atau Iya, kayak iya. gimana kan. Iya, Itu udah iya. mau what? Das tinggal drum doang. Oh iya. Udah ketawa semua langsung Iya. udah. Wah, itu zong banget sih. Jesse Itu juga ketawa, acara jadinya ketawa festival atau pensi Pensi atau? kayaknya. Oh, pensi. Oh gitu. Nah, itu tuh zong tuh biasanya tuh bener. Dilemparin sendal apa yang udah biasa. Udah biasa ya. Pernah lah. Lu mau sebut kayak gimana juga gue udah pernah lewatin lah. Oh, gila. Lumayan. Keren. Nah, Setrum di panggung ya udah. pernah juga ke strum. Wah, gila sih, gokil. Nah, kalau produce yang seru menurut lo, yang lo excited banget gitu? Mungkin ya kerjaan pertama gue itu ya buat si Mbak V itu. Buffet itu ya karena itu kerjaan pertama gue dan gue suka banget sebetulnya lagu itu. Oh, oke. Terus Andira sih gue suka banget satu album sebetulnya. Andira. Yang Oh, itu Andira album dulu ya? Yang apa tuh judulnya? Aku cek gue. Yang Pink itulah pokoknya, yang covernya Pink. Iya, kayaknya gue pernah main sekali sama Andira. Oh, itu lu yang bikin gue guys. Satu album kecuali lagu itu Menghilang itu kan Lale Manino. Benar. Sisanya gue semua. Saya lu semua. Oh, iya. Itu menurut gue lumayan ambisius, tapi ambisiusnya gue tercapai semua karena pakai orkes besar dan rekamannya di Budapest. Orkestrasinya sih gue serahin ke Ricky ya. Oh, oke. Ricky Leonardi. Tapi ada beberapa, rata-rata hampir semuanya gue kasih di part-part tertentu yang emang gue pengen. Yang lu pengen ada bunyi kayak gitu, Gue kasih, tinggal dia transcribe sama tambahin harmoninya aja. Oh, oke. Itu seambisius itu karena Andira memang arahnya dia albumnya emang pengen kayak gitu. Pengen yang bunyinya seperti itu. Ya itu menurut gue sih paling excited ya. Tercapai semua soalnya. Oke, iya. Ya sayang aja nggak dijalanin gitu. Iya ya. Iya bener. Udah abis gitu dia sibuk sama dokter nih, karena harus koas. Ya gitu lah jadi nggak jalan. Abis gitu udah sih kalau. Udah itu yang paling ini ya, excited ya. Sebenarnya yang paling seru tuh ngaransemen buat manggung tuh.
Kayak mulai, konsernya Marcel tuh gue seneng banget. Oh ya, yang tahun lalu. Yang kemarin ini, yang Marcel 17 itu yang 17 Baris ya? Habini. Terus yang di KL juga tuh kan yang Once in a Lifetime, iya. itu gue juga seneng banget. Terus Afgan yang kemarin juga gue suka. Oh iya, Itu seru konser sih. Afgan. Gue lebih, ya kalau kerja sih enakan kerja di rumah ya. Iya. Yang sih produce di rumah Iya, tuh produce di enak. rumah, bener. Tapi kan kalau lu music director buat manggung, lu ngeliat orang seneng, Ngeliat ngeliat kita orang, seneng-senengan di iya, iya, panggung, bener. menyanyinya juga jadi excitednya juga kelihatan sekali kalau dia senang sama musiknya, aransemen kita gitu. Itu nggak kebayar sih. Iya, benar. Lebih nggak kebayar daripada produce Dari musik. produce musik di Kalau rumah. gua ya. Iya, iya. Padahal tuh kan orangnya kan emang suka, maksudnya lebih suka di rumah Banget. gitu kan. Lu Makanya bilang ke gue, gua kan. makanya gue ini Oh iya, sebenarnya 3 pandemi. bulan ini tuh gue kayak iya biasa aja. Biasa Nggak aja ya? Kemana-mana juga. Iya, makanya soalnya Emang awal-awal di pandemi rumah. gue sempet ngobrol kan, gue tanya gimana ini, bosen ya gini-gitu deh. Gue sih lebih seneng di rumah kayak gini sih, buat gue sih ini biasa. Gue banget nih kata dia gitu. Oh, bener gitu. Cuman ya gue sih sampai sekarang masih belum ada keinginan buat nongkrong pergi gitu, masih Udah. ya masih senang-senang aja. Senang sini ya. Kangen manggung doang. Oh ya, kangen manggungnya, benar-benar. Pergi-perginya sih enggak sih, gue masih. Emang orang rumahan ya. Yoi. Iya gitu. Nah, oke Kak, thank you banget nih udah datang di Serundeng nih. Sama-sama serundeng. Nah, Ini serundeng. selalu gue tanyain ke teman-teman gue nih, tiga suka dan duka. Tadi kalau duka di manggung doang, kalau ini 3 suka dan duka secara keseluruhan sebagai musisi gitu. Selama ini kan apalagi ya karir lu kan udah panjang, lu dari kelas 2 SMA nih memulai karir lu. Selama itu lu boleh bagikan nggak ke teman-teman nih suka dan duka lu sebagai musisi, bebas yang mana dulu? Suka dan duka. Gue udah nggak mikir ada duka Dukanya sih. ya. Biasa teman-teman Iya, gitu. gue nggak mikir ada duka. Gue udah ya udah pilihan gue, dan so far gue harus bisa nemuin sukanya terus. Iya. Makanya gue bilang gue develop permainan gue terus, gue Oke. dengerin sesuatu yang baru. Gue senang banget hari Jumat. Kenapa tuh? Tiap Jumat ada rilisan baru. Oh iya benar. Iya benar. Gue selalu denger yang baru. Yang baru, oke. Bahkan yang gue udah lama dengerin pasti gue udah gak dengerin lagi. Mhm. Kayak gue suka banget sama Beatles, gue udah gak pernah dengerin Beatles lagi. Oke. Gue suka banget Radiohead, gue udah gak pernah Udah nggak dengerin dengerin lagi. lagi. Gue pasti muter sama yang baru-baru. Jadi sukanya Ya gue udah sukanya. ya udah tinggal sukanya aja gitu. Ya udah, Itu yang oke. kalau lu mau serius di musik sih lu harus nemuin itu. Apa yang bisa bikin lu tetap suka di musik. Ah benar. Itu kayak ya lu harus nemuin itu, kalau enggak. Ya, Terus kalau gue juga kecil bilang apa? sama murid-murid gue kemarin kan, mereka banyak yang baru mau gitu ya. Mhm. Gue bilang ya lu harus tanemin aja nih, bukan mimpi indah gitu, bisa jadi Iya. mimpi buruk gitu. Iya iya benar. Ya, kalau mungkin lu mikir mimpi indah kan lu ngeliat kita semua, Kita. tapi Iya. faktornya banyak ya, kita semua beruntung bisa ada di sini. Iya Iya benar. nggak sih? Benar. Karena faktor kerja keras nggak cukup, Iya benar. nggak bisa, nggak cukup kerja keras, lu emang harus beruntung aja. Itu udah faktor yang nggak bisa dikendalikan lagi. Nggak bisa dikontrol itu. Nggak bisa dikontrol. Lu udah ada yang ngerasa kerja keras, udah lu jago banget, tapi lu nggak jadi apa-apa. Nggak jadi juga. apa-apa. Banyak juga yang kayak Banyak gitu. Ya. juga. Nah, itu makanya gue selalu bilang ke mereka kayak buat teman-teman, banyak faktor yang maksudnya membuat ya kita jadi orang kan biasa, apalagi sekarang sosial media, orang lihat wah gue pengen jadi kayak dia, enak bisa jalan-jalan, bisa ketemu ini, bisa ketemu artis, bisa ketemu apa. Ya itu nggak seindah yang kalian lihat teman-teman. Prosesnya itu banyak. Tapi kalau lu masih mikir lu mau jadi musisi apa enggak, mendingan nggak usah sih. Iya. Kalau lu masih mikir itu berarti lu masih belum yakin. Kalau lu udah nggak mikir, sikat. Ya kayak Ade sama Bani itu mana ada mikir sih. Iya benar. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Lu lihat ya orang-orang yang nggak mikir tuh pasti tiba-tiba aja ada gitu, kayak lu, Devin, Iya. Bani, Ade, tiba-tiba ada aja gitu. Ada aja, Gue yang bener. udah melakukan ini 15 tahun tuh kayak kan gue selalu ya karena Iya. gue udah lama main Iya, gitu iya. kan, gue selalu ngeliatin yang baru-baru, anjir nih orang tiba-tiba ada gitu. Terus lama-lama gue tangkap, oh ini berarti orang-orang yang udah nggak mikir gitu. Iya benar. Lu emang mau ngerjain ini berarti lu udah terjun aja, Terjun udah aja. langsung dari berangkatnya dari nyebelin, kayak ngintilin Iya. orang kan nyebelin ya. Iya, ngintilin orang gitu, kayak gue tau banget Ade dulu kan juga sukanya ngintilin siapa gitu misalnya. Ya, gue tahu, gue pernah juga soalnya diintilin itu kan nggak nyaman juga. Nggak nyaman, Lama-lama, bener. dari situ ternyata dia dapat ini. Iya benar-benar. Ya udah nggak mikir, soalnya emang lu emang pengen sikat terus. Sikat benar. Sama kayak Dinut, waktu itu Mas Dinut cerita dia emang dulu tuh ngintilin Mas Bontot banget. Iya. Ngintilin aja Mas Emang Bontot pada kata akhirnya Mas kayak Dinut. gitu.
Nah gue dulu nggak sempat ada waktu ngitilin sih, karena gue langsung dari muda langsung main. Iya lo kan. main ya benar. Nah yang bikin gue bisa terjun akhirnya ke melebar tuh ya emang karena orang-orang yang dari dulu gue sudah kenal, seperti Mas Indro guru gue dapat kerjaan Magenta dari dia, AB teman gue di Farabi dari kecil gue dapat dari dia. Iya, Emang itu satu lagi koneksi itu apa ya namanya networking. Itu penting sekali. Cuman kan cara networking yang nyebelin itu yang lo harus. Iya benar. Ya nggak sih, Iya, banyak kan benar, soalnya dari kita nih, bukannya kita sombong ya, Iya. tapi kita kan capek lu Iya. first flight First flight pasti. kayak gitu Iya. segala macem. Jadi bukan Banyak kita yang atau dipikirin. apa banyak yang dipikirin, bukannya kita nggak mau jawab atau nggak enak orangnya, tapi emang karena kita capek. Iya benar-benar. Gitu. Setuju. Ya udah berarti tadi tuh benar teman-teman, kalau misalnya benar-benar yakin, benar-benar semangat dan benar-benar kayak fokus gitu. Oh kayak gue main musik ya. Sebenarnya duka-duka itu nggak ada tuh. Itu Udah akan nggak mikir, iya udah nggak mikir, udah nggak berasa lah ibaratnya. Ibaratnya lu kebal nih, lu punya ilmu kebal, lu dipotong, lu nggak ada sakitnya kayak gitu. Atau malu. Nggak malu. Oh ya ini terakhir banget nih buat pesan-pesan buat mereka nih yang baru mau masuk musik, baru mau masuk dunia musik, baru mau ya itu tadi gue bilang kayak yang pengen kayak siapa. Pesan-pesan secara kalimat buat mereka gitu. Wah kalau itu panjang banget, mendingan lihat IG gue yang 3 postingan. Oh iya, gue benar. punya 3 postingan IG, ada satu tentang mindset, 2 attitude, satu lagi gue lupa mindset, attitude sama Gue liatin slow mental. Oh ini Desember aja lewat. Mindset, attitude sama mental. Mindset, attitude dan mental. Ada tuh di postingan di Iya. IG feed gue Benar. ada. Jadi itu tiga pesan, 3 kunci lah ibaratnya. Nah kuncinya seperti apa kalian bisa lihat di Instagramnya Karena itu dia. lumayan panjang dan Iya, detail. Itu udah ngejawab semuanya sih. Iya. 3 faktor penting kalau lo mau bertahan di industri yang Di keras industri. ini gitu. Karena Iya. terutama di Indonesia kita kayak nggak punya jaminan apapun. Iya benar. Kuncinya lu jangan baper ya kan. Iya. Gue sekarang senang-senang aja main sama Yaya, belum bisa aja bulan depan gue udah nggak di hire lagi. Iya. Mau gimana gitu. Iya. Nggak ada kontrak, nggak ada apa-apa. Iya, Ya, kalau iya. di sini susah. Kalau Iya, di luar mah enak. Iya kalau di luar mah. Lu dibayar buat 2 tahun ke depan. Iya. Terlihat dari rumah session di luar ya. Yo, gitu. Gitu. Oke, Kak Sanip, terima kasih banyak Sama-sama. sudah datang di Serundang, sudah berbagi pengalaman-pengalaman menarik Dari terang sampai gelap nih. dan istimewa. Iya, udah mau gelap nih. Jadi teman-teman Keren ya, backgroundnya kayak di Keren ya? Miami. Jadi Lagi. sedap. Jadi teman-teman kalau mau tahu gimana ntar bisa DM dia. Kak, gimana sih cara bikin taman di rumah gitu. Keren. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah ngikutin Serundeng kali ini. Episode yang menurut gua sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat memberikan motivasi dan juga memberikan masukan yang positif buat kita semua. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan Serundeng di YouTube channel Moe Production. Jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan juga di share kalau memang menurut teman-teman ini patut untuk di share. Dan juga mau tahu Moe Production itu apa, bisa dilihat di Instagramnya di sini. Dan juga teman-teman kalau masih yang penasaran soal tadi kayak aduh Kak Sanip aku masih pengen nanya ini, pengen nanya itu, boleh di komen ataupun boleh langsung DM beliau. Di mana Kak Instagramnya? Rishanda. @Rishanda. Juga kalau mau ikut kelasnya juga ada Ya. #Rishanda Mengajar. Ya, segera gue buka batch 2 nanti. Nanti dilihat info-infonya di Instagram. Oke, terus karya-karyanya apa yang lu mau promosikan? Lu ada Blue Frogs. Blue Frogs baru ngeluarin juga single kemarin, pas pandemi juga keluarnya. Masih pandemi ya? Terus Itu project kamu Vini lo ya? sama bini gua. Habis itu ya soon album solo gua bakal keluar. Keren. Album solo. Ini harus dilihat nih. Secara dicek. bertahap gua keluarinnya, jadi lumayan lagunya ada banyak. Berarti itu yang the real Rishanda ya? Maksudnya kan kalau Nah produksi. itu gua nggak bisa bilang the real juga. Nggak Tapi juga. gini, gue tipe yang dengerin apa aja, gue suka jenis musik macam-macam. Dan menurut gue ini hanya salah satu dari yang gue suka. Oh oke. Gue nanti mungkin akan ya kayak satunya lagi kan Blue Frogs. Blue Iya, Frogs iya. itu juga sesuatu yang gue Lu suka juga. benar-benar dari sini gue bikinnya itu sisi gue yang itu. Iya. Nanti yang akan keluar tuh satu sisi yang Satu lainnya, sisi yang nanti ada lainnya. sisi yang lainnya. Karena gue emang benar-benar dengerin musik apapun dan gue suka, bukan hanya dengerin. Iya benar. Lu menikmatinya ya. Keren. Jadi itu teman-teman yang Begitu. suka musik jangan Tenang, gue nggak setengah-setengah. nyanyi kok. Jangan setengah-setengah karena kalau dia nyanyi dia akan mirip abangnya. Oh dia. Keren. Oke teman-teman, thank you banget. Sampai ketemu di episode Di- selanjutnya di Serundeng.
Dan semoga ini bisa bermanfaat dan juga memberikan masukan positif buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru mau bermusik ataupun mungkin sudah mau main musik dan pengen memasuki dunia musik yang sesungguhnya, ataupun yang kayak udah masuk tapi kayak bingung mau kemana. Karena musik kan kalau menurut gua kayak di awal kita lihat oh gue pengen main musik, pas Tapi begitu masuk tapi mau yang mana ya? iya pas masuk Lu bingung. jangan mikir wedding band itu bukan bagian dari musik Iya, gitu. Gila lebih kayak dari gua kali band-band bener jalan. Iya benar. Jadi itu satu opsi lain banyak sekali. Iya. Karena semua faktor, semua bidang butuh musik. Jadi jangan takut. Benar. Oke teman-teman, sampai ketemu di Serunding episode lainnya. Tetap stay healthy, stay safe dan juga sehat-sehat buat teman semua. Oke, sampai jumpa. Dah.